Terus kemudian suka mendem perasaan. Terus kalau mau curhat merasa bersalah gitu karena pada saat itu banyak saran-saran dari sekitar, kerabat, keluarga, teman yang isinya adalah semangat. Terus be positive. Halo semuanya, hari ini saya mengajak teman saya, Adina Hidayatri, yang mempunyai cerita kesembuhan yang menarik, ya, dan tentu saja personal. Dan saya sudah minta izin beliau untuk menceritakan perjalanan sembuhnya. By the way, beliau adalah seorang penyintas depresi, jadi ada isu emosional yang dulu beliau hadapi dan berbagai metode penyembuhan yang beliau gunakan sampai dalam tahap ini sudah lebih baik dan sudah menyembuh, bahkan bisa mendampingi orang-orang lain yang terkena depresi. So, kita dengarkan ceritanya dari Mbak Adina Hidayatri. Halo Mbak Adina. Halo dok. Ya, so saya sebenarnya kita sering ketemu juga di klinik sebenarnya ya. Jadi hari ini saya ajak untuk cerita-cerita, siapa tahu bisa berguna buat yang mendengarkan gitu. Siap. Nah, Mbak Adina boleh ceritakan nggak, Mbak Adina, pengalaman dulu pernah menderita depresi itu bagaimana ceritanya? Langsung ya dok? To the Langsung. big question. Right. Ya. So, ngomongin depresi, untungnya di zaman sekarang kan udah bukan hal tabu ya, udah mulai banyak terangkat isu kesehatan mental. Kalau aku dulu berangkat dari personality yang tipe anak penurut, terus kemudian suka mendem perasaan, terus kalau mau curhat merasa bersalah gitu karena pada saat itu banyak saran-saran dari sekitar, kerabat, keluarga, teman yang isinya adalah semangat. Terus be positive, terus yang kuat ya gitu. Jadinya apa yang aku rasakan akhirnya mampet gitu di dalam gitu. Jadi aku nggak berani untuk ngungkapin, emotions akhirnya termampetkan ke dalam, jadinya someday itu akan pecah ya dalam bentuk psikosomatik. Sebenarnya ya. waktu itu apa yang dirasakan sehingga kata-kata positif yang orang sering lakukan ya, orang sering nyatakan be positif, semangat, apalagi tadi kuat gitu, senyum terus. Capek banget ya. Iya, nah apa yang dirasakan oleh Mbak Dina, kok kata-kata itu malah bisa mampetin gitu? Karena gimana ya, pada saat dulu kan belum paham how to manage emotion. Yang aku tahu adalah kesehatan fisik gitu. Dirawat dengan olahraga, makan, minum, tidur, udah. But I don't know how to manage my emotion. So kalau ada emosi sulit itu aku akan curhat obviously, but ternyata makin kesini kok saran-sarannya ya being positive, ya akhirnya malah membuat aku ngerasa bersalah gitu. Jadi aku kayak ngelawan arus gitu loh. Padahal kan gue sedih ya. Gue marah, gue kecewa, tapi ternyata ini hal yang salah di masyarakat. Pada saat itu aku nangkepnya seperti itu. Bahkan kalau aku nangis pun, itu kayak nggak boleh nangis. Harus bersyukur. Itu kayak ya Allah, kayak sedih banget ya. Kayak manusia apakah tidak boleh nangis, makanya ya mampet deh di dalam gitu, dan nggak tahu cara manage-nya gimana. Kapan tuh Mbak? Sekitar 2015 itu pertama kali major thing happen in my life yang seperti kayak big traumatic events. Luckily it's not physical trauma ya, but it's emotional trauma gitu. Trauma kan ada dua ya, so physically and emotionally. Kalau aku emotional trauma yang
sangat shaken banget karena ada perkataan dari orang terdekat pada saat itu yang bikin goncang ya, lahir batin gitu. Terus akhirnya ya udah, efeknya adalah 5 hari berturut-turut itu nggak bisa tidur. 5 hari berturut-turut nggak bisa tidur. Efeknya apa? Kelihatan di degup jantung itu nggak teratur. Terus obviously bangun malam-malam, mungkin bisa tidur, habis itu bangun dengan ketakutan luar biasa, terus keringat dingin, nafas tersengal, tangan shaking. So my husband was there dan dia tuh juga bingung ya. So sulit pada saat itu, tapi ya lama-lama aku tahu ini bukan sesuatu yang hanya bagian dari fisikku aja nih, ini bagian dari batinku. Gitu. Dari situ deh baru mulai cari bantuan. Jadi gejala pertama yang dirasakan itu apa? Pada saat mendengar kata-kata yang shaking you, itu emosi yang muncul apa saat itu? Merasa bersalah. Oh, merasa bersalah, takut, seperti merasa orang terdosa sedunia gitu, karena melakukan kesalahan yang oke, saya bersalah ya. Kalau ingat tadi aku di awal bilang aku termasuk anak yang penurut. Jadi dengan aku kayak seakan berbuat salah itu dosa besar dan membuatku kayak oke deh, gue boom gitu, jatuh banget gitu, merasa bersalah banget gitu. Itu kalau boleh tahu berarti umur berapa ya waktu itu? Usia 25. Dan sudah menikah berarti? Sudah. Kira-kira bisa melihatkah apakah ada peran pendidikan atau pola asuh yang membentuk Adina waktu kecil? Yeah. Dan kurang lebih kira-kira pola asuh yang seperti apa yang akhirnya membuat Adina rentan untuk mengalami depresi gitu? Ya, ini juga aku pamit dulu kepada orang tuaku. Aku share informasi yang semoga bisa bermanfaat gitu kepada yang mendengar gitu. Tapi sudah clear kan masalahnya? Obviously, udah beres kok. Kalau aku lihat sih sebenarnya keluarga itu kan lingkungan terkecil di mana manusia itu memulai hidupnya kan. So di keluarga juga kita akan belajar bagaimana ngelihat hidup. Apakah hidup aman, apakah hidup itu menyenangkan, atau isinya adalah ujian dan masalah, atau isinya hanya kerja untuk hidup, atau hidup itu kerja gitu. Jadi memang dari melihat contoh di sekitarku saat aku kecil, they work hard, but too hard, sampai waktunya sebagian besar dipakai untuk kerja. Kerja and being active. Dan makanya masuk akal kalau saran-sarannya yang aku terima dulu adalah be positive, semangat, bangkit lagi, senyum, show up gitu. Karena memang itulah jalan hidup mereka gitu. Dan to survive, orang dulu kan ya mau nggak mau kerja gitu. Eyangku aja buka toko gitu. Kalau misalkan nggak buka toko, well, anak-anaknya yang 11 orang jadi nggak bisa makan kan. So pebisnis dagang jadinya kayak hidupnya memang sungguh dulu penuh perjuangan sih. Jadi aku bisa mengerti pola-pola yang harus kerja gitu. Kerja dan anti capek lah gitu. Anti capek, kalau capek bangkit lagi, yuk kita show up. Dan itu tadi senyum, kuat, semangat gitu. Jadi itu membentuk Adina kecil seperti apa? Lelah. Tapi memang ya, aku selain dari nurture, kan ada juga nature. Nature dan nurture itu bekerja sama membentuk manusia. Dan kalau aku lihat nurture seperti itu di lingkungan terdekat, but aku ngelihat diriku juga nature-nya adalah anak yang memang cenderung ini ya, kayak cepet capek gitu. Kalau misalkan ada adekku sama aku jalan-jalan tuh ya, dia yang dorong aku di dorongan baby gitu. Stroller. Dia yang dorong aku yang duduk gitu. Dan aku udah bilang capek gitu. So ya udah deh, aku menerima bahwa ternyata aku memang tipe gampang capean. Tapi ditambah dengan nurture, lingkungannya seperti itu, aku jadi ya capek lah. Capek. Gitu. Akhirnya dengan kata-kata positif, harus kuat dan lain-lain, malah itu membuat kamu jadi semakin terdesak dan akhirnya meledak di umur 25 tahun. Iya. Baik.
Nah, pada saat meledak itu, kamu nggak bisa tidur selama 5 hari, mengalami irregular heartbeat. Ya. What did you do at that time? Pada saat itu aku nggak tahu ya, kayak belum terpikir gitu, belum psikolog, psikiater itu hal-hal yang tabu lah gitu. Dan mandangnya kalau psikolog, psikiater adalah, well, gue gila gitu. Jadi makanya yang aku cari adalah terapi-terapi alternatif gitu. Jadinya aku lanjut deh keliling-keliling metode sampai aku akhirnya ketemu Mas Reza Gunawan. Disitulah ya aku kenal Bach Flower Remedy. Aku ketemu Mas Reza Gunawan, di situ tuh aku kayak tercerahkan gitu. Almarhum Mas Reza Gunawan itu membuka sumbatan yang ada di dalam gitu, dan membuatku kayak, oke, gue sadar gue punya bangkai di dalam, gue butuh bersihin, dan gue butuh akuin gitu. Dan it's enough gitu, untuk nyimpen terlalu lama it's not healthy gitu. So, apa yang Reza lakukan waktu itu? Mas Reza itu ada sesi TAT, tapi TAT di Bergreens, jadi bareng-bareng gitu orangnya. Ada berapa belas orang kira-kira gitu. Terus aku salah satu panitia. Tapi habis itu udah selesai acaranya, aku ikut sebagai peserta. Dengan nggak tahu TAT itu apaan, Mas Reza itu siapa, aku nggak paham. Terus beliau sebelum TAT-nya praktek, kan beliau ceramah dulu di awal ya. Ceramahnya beliau aku ingat adalah 4 jurus kungfu menghadapi emosi. Terus 4 jurus kungfu yang salah. 4 jurus kungfu yang salah. Menurut beliau keliru lah gitu. Yang dokter pasti tahu deh, yang melampiaskan, memendam, terus melarikan diri, terus mengacuhkan gitu. Ini juga banyak pertanyaan, dok, saya nggak boleh melampiaskan, mendem salah, lampiasin salah, terus harus gimana, kan pertanyaan orang gitu ya? Iya betul dok. So gimana terus Adina? Aku nyadar, oh my god, ini gue semua gitu. Jadi aku mendem obviously ya, terus mengacuhkan of course, karena udah terlalu lama ditolak perasaan ini, disuruh aduh saran-saran positif itu, ya udah aku ignore aja. And then the third one, aku melarikan diri kemana? Ya kerja. Well, they work right gitu. Mereka olahraga, kerja, ya udah gue larinya ke kerja. Terus yang terakhir melampiaskan. Pada saat itu belum keluar tuh sisi melampiaskan aku, tapi udah mulai kesenggol marahin orang. Terus habis itu sensitif sedikit aja salah, keluarnya bentak-bentak. Itu sebenarnya udah mulai tuh kerasa. Jadi setelah beliau ngomong 4 jurus kungfu itu, oke, gue melek. Terus caranya gimana dong? Nah, ini masuk deh ke sesi berikutnya. Mas Reza ngejelasin how to deal with that emotional baggage. Jadinya ibaratnya tuh yang emosi sulit yang dirasakan di dalam, entah itu trauma atau pengalaman gak enak, yang emosinya masih nyangkut di dalam, itu ibaratnya kayak bangkai, tapi ditutup, disimpan di lemari, terus kita nggak mau bersihin. Terus disemprot pakai parfum kepositifan. Disemprot pakai parfum kepositifan, ya, biar wangi. Ternyata kepositifan itu tidak serta-merta menghilangkan emosi negatifnya ya? Iya. Mungkin nanti bermanfaat, tapi bukan di tahap sekarang yang orang butuh diakui ya, dikasih ruang untuk orang itu merasakan gitu. Ini emosi apa dan how to deal with it gitu. Untuk ketemu lah sama si emosi nggak enak ini. So Mas Reza di situ kayak itu tuh kayak eye opening banget buat aku, kayak ini nih yang gue cari nih. Gue nyimpen bangke di dalam gitu. Gue nggak mau lagi gitu. Terus akhirnya lega. Terus aku melihat beliau jadi kayak I want to learn more gitu, Mas Reza gitu pada saat itu. Dan aku praktek TAT. Jadi akhirnya itulah titik awal kamu mulai menjalani proses bebersih menyembuhkan diri ini, gitu, membereskan bangkai kalau pakai istilah kamu. Iya. Oke. Sementara sampai situ dulu, teman-teman, nanti kita akan ulas lagi metode unik apa yang Adina pakai sehari-hari dalam handle emosi negatif, yang tentu saja emosi ini kan bukan sesuatu yang kelar kemudian udah nggak mungkin ada emosi lagi. Obviously. This is something that we have to live. Kita harus kerjakan, kita harus deal with it every day, dan kita perlu memakai satu teknik atau dua teknik yang dapat membantu kita deal dengan emosi negatif kita dengan baik.
Oke, kita lanjut di video berikutnya. Iya. Kalau seandainya ada orang yang kita sayangi dan mereka menderita gangguan kesehatan mental, bukan berarti gila ya, tapi ada emotional issue yang memang mengganggu kehidupan, maka ternyata ada teknik yang kita harus lakukan untuk membantu mereka, dan itu kayaknya perlu dipelajari.